Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Suara Brilian SMP Negeri 2 Kedungreja. Pantang henti, henti, terus terus beraksi. Baik, kali ini saya bersama Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kedungreja. Yang terhormat Bapak Sigit Gindarto MPD. Sehat Bapak? Sehat, alhamdulillah Om. Alhamdulillah, baik. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol nih seputar mungkin refleksi ya Pak. Bapak kan sekarang sudah hampir 2 tahun di SMP Negeri 2 Kedungreja. Kemudian kita juga pengen tahu juga nih terkait dengan program apa saja, mungkin ada program unggulan di sini. Kemudian nanti kita nyambung juga ke yang namanya HUT dari Spendaraja karena Siap. di bulan Oktober nanti kita akan luar biasa lah tentunya akan menyelenggarakan event tahunan kita yaitu Hari Ulang Tahun Spendaraja Tercinta. Baik Bapak, kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Nah, semenjak 2 tahun ini atau selama 2 tahun ini mungkin kan banyak sekali pengalaman-pengalaman berharga, entah itu senang, sedih, pahit dan segala macam ya Pak. Iya. Nah, selama ini kan programnya juga sudah banyak yang berjalan. Mungkin bisa diceritakan juga Pak program-programnya kepada rekan-rekan yang hadir nih di YouTube ataupun yang lain-lain ini nanti. Siap. Terima kasih Mas Fasda atas kesempatannya. Berbahagia sekali ini di momen saya di SMP Negeri 2 yang kedua tahunnya. Menginjak tahun kedua di SMP Negeri 2 Kedungreja, nanti di tanggal 4 Oktober saya menjadi yang dituakan di SMP Negeri 2 Kedungreja. Ketika pertama kali saya datang, alhamdulillah respon teman-teman diterima dengan baik di SMP Negeri 2 Kedungreja. Ini menjadi penyemangat bagi diri saya pribadi untuk bisa membaur dan berkolaborasi dengan teman-teman SMP Negeri 2 Kedungreja yang jumlahnya 42. Jumlah yang cukup banyak dalam sebuah tim kerja di SMP Negeri 2 Kedungreja. Ketika pertama kali saya datang, kemudian mengajak berkolaborasi untuk melaksanakan berbagai program yang disampaikan, alhamdulillah berkat kerjasama yang kompak, banyak capaian yang ditorehkan oleh teman-teman di SMP Negeri Kedungreja. Alhamdulillah. Berbagai program ya, ini yang mungkin tidak ada di sekolah lain. Oh iya. Yang pertama itu ketika di awal tahun 2023, saya masukkan Oktober ya, ini bulan Februari, kemudian kita melaunching program yang namanya boarding school. Alhamdulillah pada waktu itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Bapak Dr. Andes Satmokodanardono secara pribadi melaunching program ini. Kita bekerja sama dengan 3 pondok pesantren yang ada di sekitar sekolah, yaitu Pondok Pesantren Al-Itqon di Bumirja, kemudian Pondok Pesantren Bandara Mas di Jatisari dan Mambatil Ulum di Cikpapa. Alhamdulillah respon juga dari wali murid dan anak-anak khususnya kelas 7 mengikuti program ini, sehingga pada waktu itu ada 63 siswa yang mengikuti program ini. Ini salah satu terobosan yang kita sampaikan dan kita laksanakan di SMP Negeri 2 Kedungreja. Kenapa? Karena ini membentuk karakter religi pada anak-anak kita. Jadi SMP Negeri 2 Kedungreja punya prinsip ya pinter secara akademik tapi juga akhlak dan religinya kuat. Oh iya. Ini biasa. Kemudian yang karakter disiplin yang lain kita bentuk melalui kegiatan kesamaan dan leadership bela negara. Ini juga menjadi pionir bagi di wilayah Kedungreja karena semua siswa 590 siswa kita ikutkan dalam kegiatan kesamaan dan leadership bela negara yang bekerja sama dengan Kodim 0703 Cilacap. Kemudian pelaksananya di sekitar sekolah sebagai salah satu syiar pada masyarakat. Kemudian yang sangat
membanggakan ini Mas Wasda. Saya kan tahun pertama PPDB itu tahun 2023. Nah, selama berlangsungnya PPDB sekolah kita ini tadinya untuk mencapai kuota itu pas ya, pas. Kadang lebihnya sedikit. Tapi tahun 2023 ini menjadi sejarah baru bagi sekolah kita karena kita menolak siswa. Jumlah animo masyarakat yang mendaftarkan di SMP Negeri 2 Kedungreja itu melebihi batas kuota. Bahkan ada sekitar 2 kelas yang kita tolak, ada 71 anak. Ini sejarah bagi teman-teman. Selama 25 tahun berdiri, baru tahun 2023 yang menurut saya, dan tahun 2024 juga kondisinya sama, menolak siswa sejumlah 70-an siswa. Ini ya bagi kami, bagi kita di SMP Negeri 2 Kedungreja menjadi penyemangat tersendiri. Oh iya, betul sekali. Artinya kepercayaan masyarakat pada sekolah sudah mulai ada meningkat, dan terus meningkat ya. Meningkat. Oke. Wah, luar biasa sekali ya tentunya ya. Tentunya selama hampir 2 tahun ini tinggal menghitung hari berarti ini ya, iya, Pak? Menghitung hari. Di bulan 9 Oktober. hari. Oh iya, besok. 9 hari lagi. Kurang lebih 4 Oktober ya, 4 tadi kalau nggak Oktober salah ya. ya. Oh iya. Sudah 2 tahun di SMP. Wah, Negeri luar 2 biasa Kedungreja. sekali tentunya di hampir 2 tahun ini Pak Sigit sudah berkarya. Tentunya kita saling berkolaborasi, entah itu dari guru, tenaga kependidikan, dan warga masyarakat sekitar juga ya Pak. Tak lupa juga Bapak Komite, ini juga sangat luar biasa yang tentunya menyukseskan dan juga terus mendorong adanya program-program yang luar biasa dari inisiasi dan juga program-program inovatif dari Pak Sigit ini. Betul Mas Wasda. Jadi di SMP Negeri 2 Kedungreja bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat itu berkat kerja keras dari semua pihak. Dari guru, Bapak Ibu guru yang sangat solid, kompak, kemudian dari tenaga kependidikan yang mendukung secara administrasi kegiatan yang ada di SMP Negeri 2 Kedungreja, juga dari komite dan orang tua. SMP Negeri 2 Kedungreja mulai tahun 2023 dengan pelaksanaan boarding school itu membuat tagline sekolah negeri berbasis religi. Sehingga selain kegiatan boarding school, banyak event, banyak agenda yang dilaksanakan dalam rangka menguatkan sebagai sekolah negeri berbasis religi. Apa itu diantaranya? Berbasis religi itu bukan hanya untuk yang muslim, tapi semua agama yang dianut oleh anak dan Bapak Ibu guru itu kita fasilitasi. Di antaranya bagi anak-anak yang muslim itu setiap hari Selasa, kemudian Kamis dan Jumat itu melaksanakan kegiatan pembacaan Asmaul Husna yang dipandu secara sound sentral di pusat suara. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan sholawat. Kemudian hari Selasa, hari Rabu itu kita melaksanakan bersama-sama sholat duha berjamaah. Ini juga menjadi event baru di SMP Sebelum Negeri. KBM itu ya Pak? Sebelum KBM ya. Jadi sekitar 20 menit lah kita awal kegiatan. Didahului hari Rabu itu dengan pelaksanaan sholat duha berjamaah. Kemudian siang harinya kita melaksanakan sholat duhur secara bersama, secara bergantian karena fasilitas masjid musola yang dimiliki oleh kita belum memungkinkan sehingga harus berdiri. Di samping itu kita juga melaksanakan yang namanya prosaji, program 1 jam mengaji. Ini di awal kedatangan saya kemarin hanya dilaksanakan khusus untuk kelas 7 karena pada waktu itu materi pembelajarannya secara jam pembelajaran itu berbeda dengan yang kakak kelasnya yang menggunakan kurikulumnya ya. Kurikulum 13. Dulu 13 sudah anak-anak yang kelas 7 itu menggunakan kurikulum merdeka sehingga ada selisih jam. Nah, selisih jam yang ada di kelas 7 itu kemudian kita buat program untuk menguatkan keimanan anak-anak dengan program prosaji, program 1 jam mengaji. Dan sekarang tahun 2024 itu program 1 jam mengaji prosaji itu kita kerjasamakan, kolaborasikan dengan 3 pondok yang ada, yang tadi sudah bekerja sama dengan kita di boarding. Nah, untuk yang tahun sekarang program prosaji ini kita mendatangkan
pengajar ustadz-ustadz untuk mengajar pada anak-anak kita di jam terakhir setiap hari Kamis. Ya. Okay. Kemudian di hari Jumat itu kita ada yang namanya Jumbataran, Jumat pagi tadarus Al-Quran. Jadi anak-anak Bapak Ibu guru Tendik juga melaksanakan tadarus secara bersama-sama dipandu melalui sound control juga. Itu dalam rangka upaya kita melaksanakan sekolah negeri berbasis religi. Gitu Om Mas. Oke. Ya. Wah, luar biasa ya. Ini tadi sudah sangat detail nih, sobat-sobat. Luar biasa detailnya ya terkait dengan program-program khususnya untuk penguatan dari religi siswa kita. Baik siswa, guru juga ya Pak, tenaga pendidikan juga. Ini yang untuk yang non muslim. Tadi kan baru yang muslim untuk muslim. Sedangkan yang non muslim itu kita buatkan ruangan khusus satu lokal digunakan untuk kegiatan ibadah pagi. Kalau anak-anak yang muslim melaksanakan kegiatan tadi Asmaul Husna, sholawat, sholat duha. Nah ini anak-anak yang non muslim dipandu oleh bapak guru yang non muslim itu masuk di ruangan tersebut melaksanakan ibadah pagi dan kajian kitab. Gitu. Mungkin juga baru di SMP Negeri 2 Kedung yang punya fasilitas khusus bagi teman-teman kita yang non muslim. Berarti luar biasa ramah berarti ya terhadap dan juga terbuka terhadap semua agama, dan kita sebisa mungkin sebagai guru dan tenaga pendidikan memfasilitasi secara penuh ya Pak untuk anak didik kita. Wah, tadi sudah dijelaskan luar biasanya terkait dengan religiusitas. Selain program boarding school, kemudian tadi penguatan dari segi religinya, mungkin ada program lain Pak, entah itu seni ataupun yang lain-lain Pak. Nah, selain kita mendeklarasikan diri sebagai sekolah negeri berbasis religi. Ya kita juga teman-teman dari MGMP Seni Budaya itu menawarkan dan sudah kita sepakati bersama, selain sekolah negeri berbasis religi juga sekolah negeri berbasis seni. Nah ini membuat pada anak-anak semuanya itu setiap kelas memiliki keunggulan seni masing-masing yang berbeda antara satu kelas dengan kelas yang lainnya. Ini dalam upaya menumbuhkan semangat, minat, dan keberanian pada anak-anak kita baik putra maupun putri untuk berani tampil secara bersama-sama. Kadang kan kita kesulitan untuk mengajak anak-anak putra ini khususnya untuk tampil maju dalam event yang diadakan, tapi dengan melaksanakan sekolah negeri berbasis seni ini anak-anak diwajibkan untuk memilih karya seni yang disukainya atas kesepakatan kelas untuk nanti ditampilkan dalam event-event yang setiap tahun kita adakan khusus untuk itu. Wah, ya. Luar biasa ya. Jadi ini memang selain kita memaksimalkan bakat yang ada atau bakat alam dari peserta didik kita ya Pak, kita juga memfasilitasi dengan adanya perkembangan zaman ini ya Pak. Ya kita jadi teringat nih filosofi pendidikan dari Pak Ki Hajar Dewantara ya Pak. Ya. Kita tuh sebisa mungkin gitu ya menuntun dan juga memberikan pembelajaran kepada anak didik kita sesuai dengan kodrat alamnya, sesuai dengan bakatnya tadi yang ada di anak, dan juga disesuaikan juga dengan kodrat zamannya ya Pak, agar mereka ya biar selamat dan bahagia. Ya endingnya seperti itu ya kawan-kawan. Memang betul Mas Wasda bahwa di sekolah kita itu berupaya bagaimana memfasilitasi agar anak-anak kita itu berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, sesuai dengan kodrat zamannya sekarang, nah ini salah satu fasilitas yang kita sediakan untuk anak-anak kita. Ruang studio ini silakan nanti dimanfaatkan oleh anak-anak kita untuk mengembangkan potensi digitalnya, karena era anak-anak sekarang kan era anak digital ya. Sehingga sekolah harus memfasilitasi. Alhamdulillah ini didukung penuh oleh komite sehingga terwujudlah studio yang sekarang kita
gunakan untuk podcast di Suara Budi. Ya tentunya tidak cuma podcast nantinya nih. Mungkin nanti ada musikalisasi puisi, nanti mungkin ada cover sebuah lagu ataupun yang lain-lain lah, tarian ataupun apapun, baik dari religi bahkan seninya nanti. Insya Allah akan kita tayangkan, makanya jangan lupa subscribe. Kalau misalkan nanti kita upload nih, jangan lupa like, kemudian share ke kawan-kawan kalian ya. Khususnya untuk anak-anak Sependa Raja nih. Baik, mungkin tadi sudah programnya ya Pak. Kemudian, nah di bulan besok, yaitu tepatnya bulan Oktober, kita akan merayakan hari ulang tahun SMP Negeri 2 Kedung Reja Pak. Mungkin boleh diceritakan Pak? Ya, untuk tahun 2024 ini SMP kita tercinta akan memasuki usia yang ke-26. Usia yang sudah tidak muda lagi, sehingga beberapa agenda sudah disiapkan oleh panitia dan insya Allah akan melibatkan semua komponen, baik di dalam sendiri di SMP Negeri 2 Kedung Reja, dari guru, tendik, kemudian anak-anak dan komite, tapi juga akan melibatkan stakeholder yang ada di lingkungan, melibatkan SD-SD pendukung ya, di SMP Negeri 2 Kedung Reja, juga masyarakat secara umum, karena nanti ada yang sudah direncanakan itu ada gebiar selawat Sepeda Raja, kemudian ada pasar murah, ada juga sepeda santai. Insya Allah nanti banyak sepeda yang akan diperebutkan oleh peserta. Wah, ya ini menarik event nih. yang akan ditunggu oleh teman-teman netizen ya. Oke. Semuanya gratis. Semuanya gratis tanpa dipungut biaya satu rupiah pun gitu ya Pak. Oke. Wah, tentunya kalian semuanya nih yang menyaksikan video ini atau podcast ini pasti bertanya-tanya dan kepo nih pasti ya Pak, terkait dengan acara-acara ataupun event yang akan kita selenggarakan di SMP Negeri 2 Kedung Reja. Ya makanya ya jangan lupa tadi subscribe makanya channel ini SMP Negeri 2 Kedung Reja, dan jangan lupa like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian biar SMP Negeri 2 Kedung Reja ini makin jaya mempesona tentunya. Baik Bapak. Baik, mungkin ada apa yang mungkin perlu disampaikan lagi Pak, atau closing statement gitu Pak, silakan. Atau mungkin pesan untuk anak-anak didik kita gitu. Yang pertama, pesan pada seluruh anak-anakku di SMP Negeri 2 Kedung Reja kelas 7, 8, 9, meskipun kita berada secara geografis di pedesaan, tetapi tidak menutup jalan bagi kita semua untuk mewujudkan prestasi terbaik bagi kita. Ini terbukti di tahun ini, Mas Wasda, anak kita ada yang mampu berprestasi sampai tingkat kabupaten. Ya. Baik itu yang akademik maupun yang non-akademik. Yang akademik ini kita juara 2, anak kita atas nama Mbak Cindy menjadi juara 2 OSN Matematika. Ini kan menjadi bukti bahwa meskipun kita di pedesaan tapi level kognitifnya tidak kalah ya dengan yang perkotaan ya, kita tidak kalah dengan yang lain. Oleh karena itu, pesan pada anak-anakku, siapkan diri anak-anakku untuk senantiasa terus berprestasi baik secara akademik maupun non akademik. Kemudian untuk masyarakat luas, percayakan putra-putri Bapak Ibu untuk jenjang SMP sekolah di Sekolah SMP Negeri 2 Kedung Reja yang memiliki slogan pantang henti terus beraksi dalam rangka melayani anak-anak kita dan masyarakat terbaik yang bisa kita berikan pada masyarakat. Gitu Mas Wasda. Oke, nah itu ya udah dikasih semangat dan juga motivasi oleh Pak KS kita nih, Pak Kepala Sekolah kita. Jadi tentunya bagi mungkin nanti ya Bapak Ibu yang punya anak-anak SD kelas 6 yang berminat untuk melanjutkan dan menyekolahkan anak didiknya ke kami SMP Negeri 2 Kedung Reja, jangan ragu-ragu Bapak Ibu. Insya Allah kami juga akan melayani dengan sepenuh hati. Ya tentunya akan menghadirkan lah bagaimana menjadi guru yang dirindukan oleh siswa-siswanya terutama di dalam kelas. Perlu saya tambahkan Mas Wasda, iya, silakan. Untuk layanan pada anak-anak kita ini Bapak Ibu,
secara kompetensi Bapak Ibu kami di SMP Negeri 2 Gedongreja sudah banyak yang memiliki sertifikat pendidik. Ini sudah hampir 90% sudah bersertifikat pendidik. Ini menjadi indikator, salah satu indikator bahwa kami kompeten untuk melaksanakan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian yang kedua, banyak prestasi yang sudah diraih oleh Bapak Ibu kami. Mas Fasa sendiri juga menjadi salah satu konten kreator, Guru konten kreator. guru konten kreatornya Kementerian Pendidikan. Ini mungkin salah satu, hanya satu-satunya di Kabupaten Cilacap. Iya, satu-satunya. Bapak Ibu guru yang lain juga menjadi meraih kejuaraan baik di tingkat kabupaten, kecamatan maupun di tingkat yang lebih tinggi. Ya, luar biasa ya. Baik, jadi jangan ragu-ragu Bapak Ibu semuanya. Insya Allah anak didiknya akan kita didik dan juga tuntun ya dengan sebaik dan semaksimal mungkin. Nah, tadi juga sudah disampaikan bahwa hampir sudah 90%, malah di atas 90% guru-guru kami sudah tersertifikasi. Artinya itu sudah diakui negara sebagai guru yang profesional seperti itu. Baik, mungkin seperti itu dulu Pak kesempatan kita di podcast kali ini. Baik, mungkin kita akan berlanjut lagi, disambung lagi di podcast berikutnya. Kita mau ngobrolin sesuatu yang lebih luar biasa lagi ya Pak. Siap, Mas. Iya. Oke, baik, terima kasih rekan-rekan yang sudah menonton video ini. Kembali lagi saya ingatkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share kepada rekan-rekan yang lainnya ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMP Negeri 2 Gedongreja, Pantang henti, terus beraksi. Spenda Raja, Jaya Jaya Mempesona.